Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak izin memperkenalkan diri ya. Nama kakak Eko Edi Sujarwo. Di sini pada video ini kakak akan memberikan penjelasan tentang materi matematika SMP gitu ya. Dimana materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah garis dan sudut gitu. Adapun eh, peta konsep yang akan kita pelajarin pada pertemuan ini yaitu ada definisi garis, kemudian macam-macam garis, kedudukan dua garis, definisi sudut, macam-macam sudut, kemudian pengukuran sudut pada jarum jam, serta dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus seperti itu. Baik, sebelum itu yang pertama kita masuk dulu tuh tentang garis atau definisi garis gitu ya. Nah, mungkin kita di sini udah bisa paham lah ya bagaimana cara menggambar garis gitu ya. Tapi kita belum tahu tuh bagaimana definisi garis itu secara matematis gitu ya. Dan bagaimana penulisan garis secara benar. Nah, garis ini merupakan kumpulan titik-titik yang berderet gitu ya, atau berhimpit ya, ke kanan atau ke kiri, ke atas ataupun ke bawah gitu. Serta jaraknya itu saling berdekatan satu sama lain. Garis juga tidak memiliki titik ujung dan tidak memiliki titik pangkal. Nah, contohnya seperti ada garis G gitu ya. Garis G ini dia kita lambangkan dengan panah. Panah ke kanan dan panah ke kiri. Karena apa? Karena dia akan memanjang tanpa batas gitu. Dia tidak mempunyai titik pangkal. Seperti itu. Nah, di dalam garis ini ada banyak sekali titik-titik yang berdempetan. Salah satunya ada titik A dan titik B. Dia bakal berdempetan membentuk sebuah garis seperti itu. Kemudian bentuk garis itu dibagi menjadi dua. Ada garis vertikal atau garis tegak lurus, gambarnya seperti ini. Kemudian ada garis horizontal atau garis yang mendatar, contohnya seperti ini. Nah, paham ya? Kemudian macam-macam garis. Garis itu ada dibagi beberapa macam. Yang pertama ada ruas garis. Nah, ruas garis ini bisa kita maksudkan secara intinya itu adalah sebuah garis yang memiliki titik pangkal dan juga memiliki titik ujung. Contohnya ini, nah ada garis A, ada ruas garis A dan B gitu. Jadi di sini titik pangkalnya ada A dan titik ujungnya ada B, atau bisa kita balik nih, titik pangkalnya B, titik ujungnya A gitu. Jadi ini potongan dari sebuah garis gitu. Kemudian ada sinar garis. Nih bisa kita definisikan secara lebih singkatnya itu adalah sebuah garis yang memiliki titik pangkal tetapi dia tidak mempunyai titik ujung. Nah, ini contohnya nih. Ini ada garis ya, ada sebuah sinar garis, dia memiliki titik pangkal nih. Titik pangkalnya apa? A gitu ya. Kemudian titik B-nya kita nggak tahu berapa karena dia bakal mana gitu, bakal panjang, kita nggak tahu bakal batasnya di mana, maka dia dikatakan sebagai sinar garis. Dalam kehidupan sehari-hari itu kayak center gitu. Jadi dia mempunyai titik pangkal tapi kita tidak tahu sampai mana gitu ya, tidak mempunyai batas ke depannya gitu. Jadi dikatakan sebagai sinar garis. Kemudian kedudukan dua garis. Yang pertama itu adalah garis sejajar. Nah, garis sejajar itu adalah sebuah garis yang tidak berpotongan ya. Dan jarak kedua garis tetap sama, memiliki kemiringan yang sama dan juga terletak pada bidang yang sama. Nih contohnya kayak garis K dan L ini kan, dia memiliki kemiringan yang sama, kemudian M dan N juga memiliki kemiringan yang sama, dan kalau dia manjang sampai kapanpun dia nggak bakal pernah memotong. Contohnya apa? Rel kereta api. Rel kereta api itu kan panjang dan dia itu merupakan sebuah garis lurus seperti itu, dan dia itu tidak akan pernah bisa berpotongan. Nah, kemudian ada garis yang berpotongan. Garis berpotongan itulah garis yang mempunyai gradien yang berbeda, intinya itu. Mempunyai kemiringan yang berbeda sehingga apabila kita panjangkan, dia akan berpotongan ke salah satu titik nih. Itu titik A. Nah, garis A dan B juga berpotongan di titik B. Gitu ya. Kemudian garis yang berimpit. Nah, kalau garis yang berimpit itu dia berpotongan di lebih dari satu titik. Nah, ini kan ada garis C dan garis D nih. Lebih dari satu titik kan? Maka dia dikatakan sebagai berimpit dan mempunyai kemiringan yang berbeda gitu ya. Dan mempunyai kemiringan yang sama maksudnya. Maaf. Nah, kemudian garis yang bersilangan. Nah, garis bersilangan ini sama kayak berpotongan, cuman bedanya apa? Garisnya itu tidak berada pada bidang yang sama. Jadi dia tuh kayak bersilang tapi dia nggak memotong seperti kayak gini kayak. Nah, gitu. Jadi dia itu uh, dia seperti kalau dia diteruskan dia pasti berpotongan kan? Kayak berpotongan tapi dia tuh sebenarnya tidak dalam satu bidang. Jadi dia tuh hanya bersilangan saja tanpa berpotongan ya. Kalau tadi kan syarat berpotongan tuh harus satu bidang. Kalau bersilangan itu dia
tidak berada pada bidang yang sama. Nah, kemudian kita masuk ke materi sudut. Nah, sudut ini bisa kita definisikan sebagai suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar, ya, suatu daerah yang terbentuk dari sebuah sinar garis yang diputar pada pangkal sinarnya, gitu loh. Atau pertemuan dua ruas garis yang bertemu pada satu titik. Dan simbolnya itu bisa kita sebut sebagai derajat atau nol kecil pangkat gitu ya bentuknya. Kemudian macam-macam sudut itu yang pertama ada sudut lancip, itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nih, ini kan dari sebuah dua sinar garis kan. Nah, gitu. Kemudian ada sudut tumpul di antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang tegak lurus antara atau sudut yang dihasilkan dari dua buah garis ya, antara garis vertikal dan horizontal secara berpotongan. Maka disebut siku-siku atau 90 derajat. Kemudian sudut lurus. Nah, sudut lurus dikatakan 180 derajat, dan sudut refleks itu adalah 180 derajat tapi kurang dari 360 derajat. Nah, kemudian dalam sudut ini kita bisa refleksikan atau representasikan permasalahannya ke dalam sudut jam. Gitu ya. Di sini dilihat bahwa ada clue nih, pukul 6 ada 180 derajat. Wajar kita tahu karena ya memang garis lurus itu 180 derajat gitu kan. Tapi kok bisa pukul 3.30 kok jadi 75 derajat, kemudian pukul 9.30 kok bisa jadi 105, pukul 5 kok bisa jadi 150 gitu kan. Terus kalau misalnya pukul 2.24 gimana? Nah, itu bakal kita bahas di materi ini. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mencari dulu panjang rumus untuk jarum pendeknya gitu ya. Nah, untuk jarum pendek itu kita lihat bahwa satu putaran ini kita hitung dari nomor angka 12. Bahwa satu putaran itu adalah 12 jam kalau untuk jarum pendek. Dan satu putaran itu 360 derajat. Ya udah, tinggal kita bagi aja per 1 jamnya, berarti 360 derajat dibagi sama 12. Sehingga menghasilkan 30 derajat dalam 1 jamnya kalau misalnya jarum pendek ini berjalan gitu ya. Kemudian ada jarum panjang. Kalau jarum panjang kita ngitung aja per menitnya gitu ya. Satu putaran itu dia berapa menit? 60 menit kan? Oke. Kemudian satu sudut putaran itu 360 derajat. Benar kan? Oke. Maka pergeserannya dalam waktu 1 jam itu adalah 6 derajat. Karena kita 360 itu kita bagi aja sama 60. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini, pukul 3.30 itu gimana? Ya udah, kita cari dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya berapa? 3 jam 30 menit. Berarti dalam waktu 3 jam ya, jarum pendeknya itu gesernya berapa sih gitu kan. Misal udah geser jadi berarti 3 kali 30 aja gitu, 90, dan ditambah 30 menit. 30 menit berarti berapa? 30 per 60 kan, dikali 30, maka kita tambahkan sehingga hasilnya 105. Kemudian untuk jarum panjangnya kita carinya menitnya aja, kan 30 menit nih ya, jadi 30 dikali 6, jadi hasilnya 180 derajat. Nah, untuk mencari sudutnya tinggal kita kurangin aja, jadi 180 dikurang 105, hasilnya 75 derajat gitu. Paham ya? Nah, kemudian ada ini contoh lagi untuk pukul 2 lewat 24 gitu ya. 2 lewat 24 itu gimana? Ya sama. Kita cari jarum pendeknya, kemudian 2 jam berarti 2 kali 30, dan 24 menit itu 24 per 60 dikali 30. Kita jumlahin hasilnya 72 derajat. Nah, untuk jarum panjangnya ya 24 menit ini dikali sama 6. Kemudian kita kurangkan hasilnya 72 derajat. Gitu. Untuk pukul 5 lewat 4 juga sama. Jarum pendeknya gitu kan, 5 kali 30, kemudian 4 per 60 dikali 30, hasilnya berapa gitu ya, ditambahkan. Kemudian jarum panjangnya 4 menit, 4 kali 6 24, jadi kita kurangin jadi 128 gitu. Nah, untuk materi ini kakak kasih tugas di rumah buat teman-teman untuk bahan diskusi ya. Kalau misalnya sudut terkecil dari jarum jam 4 lewat 30 ini berapa gitu, 7 lewat 20 berapa, dan 5 lewat 12 itu berapa gitu. Ini sebagai referensi kita untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita masuk lagi ke materi dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Nah, di sini ada garis A dan B, itu adalah garis sejajar kan, dipotong oleh garis melintang atau garis K, dipotong oleh garis K gitu kan, garis lurus K. Nah, di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada yang namanya sudut sahadap. Nah, sudut sahadap itu pasti sama besar. Ini contohnya ada A1 dan B1. Dia sahadap gitu ya. Dia sahadap dan dia dikatakan sama besar.
gitu ya. Ada A2 B2, ada A3 dan B3, kemudian ada A4 dan B4. Kemudian di sini lagi ada sudut dalam berseberangan juga. Sudut dalam berseberangan ada dalam sini, kemudian berseberangan A3 dan B1, A4 dan B2. Kemudian sudut-sudut luar berseberangan juga sama besar, ada A1 dan B3 dan A2 dan B4. Kemudian sudut dalam sepihak itu jumlahnya 180, yaitu A3 dan juga B2. A3 dan juga B2 dia 180, A4 dan B1 juga 180. Kemudian sudut-sudut luar sepihak juga 180 derajat, A1 dan B4 dan juga A2 dan B3. Oke, nah selanjutnya dalam implementasi dalam sudut ini, nah di sini ada contoh soal ya. Ada satu contoh soal yaitu untuk mencari nilai Y dari soal ini seperti bagaimana gitu kan. Nah di sini kita lihat nih B sama D itu kan garis sejajar gitu kan. Otomatis kita lihat dulu nih untuk mencari Y, kita lihat sudut yang sama yang mana gitu. BAE sama nggak dengan DEF? Sama ya, karena ini adalah sudut sehadap. Sehingga ya udah tinggal kita cari sudut besar sudut DF itu bagaimana, berapa sudutnya gitu kan. Kita lihat DC itu adalah 180 derajat, sehingga seperti ini gitu kan. 102 ditambah DEF sama dengan 180 derajat, sehingga dapat 78 derajat sudut DEF, sehingga bisa kita langsung cari aja nilai Y-nya itu berapa gitu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya kakak kasih tugas juga. Di sini ada soal ya. Nah, di sini dimana implementasinya sudah mulai masuk ke materi yang berikutnya, yaitu materi segitiga. Bisa kita diskusikan untuk pertemuan yang akan datang. Seperti itu. Jadi sekian pertemuan pada hari ini. Bila kakak ada salah kata, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.